Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang saya akan membahas mengenai kriptografi. Yang pertama, pengertian kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kripto, yang artinya secret, atau dalam bahasa Indonesia artinya rahasia. Yang kedua, grafia atau writing, atau dalam bahasa Indonesia memiliki arti menulis. Jadi, secara etimologi, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan desain ketika pesan dikirim dari tempat ke tempat yang lain. Kedua, algoritma kriptografi klasik. Tiga fungsi dari algoritma kriptografi yaitu pertama, enkripsi, yang kedua, dekripsi, yang ketiga, kunci. Kemudian, enkripsi adalah proses pengamanan data yang akan dikirimkan agar terjaga kerahasiaannya, seperti merubah pesan yang dapat dibaca dan tidak dapat dibaca. Sedangkan dekripsi, pesan yang telah dienkripsi dikembalikan ke bentuk asalnya, atau dapat dikatakan dekripsi adalah kebalikan dari enkripsi. Ingat, dekripsi bukan deskripsi. Kemudian yang ketiga, kunci. Kunci di sini yang dimaksud adalah kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi dan dekripsi. Kunci di sini dibagi dua, yaitu private kunci atau kunci yang hanya dapat dibaca oleh satu orang. Yang kedua, public kunci atau public key, atau dapat disebut kunci yang dapat dibaca oleh banyak orang. Yang ketiga, Caesar Cipher atau algoritma kriptografi klasik yang menggunakan metode substitusi. Berikut adalah contoh-contoh enkripsi menggunakan Caesar Cipher. Yang pertama, menggunakan kunci 3. Misalnya plain text-nya Amikom, kemudian menggunakan kunci 3. Jadi geser sebanyak 3 kali sehingga tampak seperti pada gambar. Pasangkan plain text dengan kunci yang di bawah, sehingga didapat A jadi D, M jadi P, I jadi L, K jadi N, O jadi R, kemudian M jadi P, sehingga didapat teks asli Amikom, kemudian ciphertext atau teks hasil enkripsi DPLNRP. Kemudian menggunakan metode block, yaitu misalnya plain text Amikom bagus. Di sini kita menggunakan 3 kunci, yaitu kunci pertama Stimic, kunci kedua Crypto, kunci ketiga Caesar. Sehingga yang pertama kita tentukan jumlah karakter masing-masing blok, yaitu kita ambil 3. Hasilnya akan seperti ini. Dikarenakan blok keempat tidak mencukupi, maka ditambahkan karakter X atau karakter lain yang diinginkan. Lalu masuk ke tahap enkripsi. Blok pertama menggunakan kata kunci pertama, di mana A menjadi S, M jadi H, I jadi D. Kemudian blok kedua menggunakan kunci kedua, di mana K jadi E, O jadi J, dan M jadi G. Blok ketiga menggunakan kunci ketiga, di mana B jadi A jadi C, dan G jadi D. Kemudian blok keempat kembali menggunakan kunci pertama, di mana U menjadi U, S menjadi Q, dan X menjadi X. Lalu
Gabungkan hasil jadi dari setiap blok sehingga didapat hasil seperti pada gambar. Atau Amikom bagus dengan hasil blok SH, DE, J, GA, C, DU, VX. Selanjutnya, metode karakter. Kita masih menggunakan 3 kata kunci, yaitu kata kunci pertama stimik, kata kunci kedua kripto, dan kata kunci ketiga Caesar dengan plain text Amikom. Kemudian kita menggunakan kata kunci pertama itu A sehingga didapat S. Kata kunci kedua di mana M jadi G. Kemudian menggunakan kunci ketiga yaitu kunci pertama yaitu K jadi F. Kemudian selanjutnya metode karakter, di mana plain text-nya adalah Amikom dan masih menggunakan 3 kata kunci yaitu stimik, kedua kripto, dan ketiga Caesar. Yang pertama, plain text Amikom dengan kata kunci pertama di mana A jadi S dan M jadi G dan I jadi G, K jadi F. Kemudian kita menggunakan kata kunci kedua lagi di mana O jadi J dan M jadi K sehingga didapat ciphertext S, G, G, F, J, K. Metode zigzag. Menggunakan kunci pertama stimik, kunci kedua kripto, kunci ketiga Caesar. Kemudian kita menggunakan kunci pertama di mana A jadi S, M jadi H, I jadi D, K jadi F, O jadi L, M jadi H. Kemudian kita menggunakan kata kunci yang kedua. Di sini kita enkripsi dari atas ke bawah. Di mana S jadi T, H jadi N, D jadi J, F jadi L, L jadi P, dan H jadi N. Kemudian kita enkripsi hasil kedua menggunakan kata kunci ketiga. Masih sama dengan enkripsi menggunakan kata kunci kedua, yaitu enkripsi dari bawah ke atas, di mana T jadi T, N jadi P, J jadi L, L jadi N, P jadi R, M jadi P. Selanjutnya, hasil dari metode zigzag. Hasil pertama S, H, D, F, L, H, hasil kedua T, N, J, L, P, N, dan hasil ketiga T, dan hasilnya adalah T, P, L, N, R, P. Sekian pembahasan singkat mengenai kriptografi. Terima kasih.